Kejahatan sistemik Jokowi dan Nadiem Makarim merusak pendidikan anak bangsa, generasi bodoh yang diciptakan secara sengaja. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendidikan, jalan terpendek menuju perbudakan atau kebangkitan bangsa. Jika Anda ingin mengendalikan masa depan suatu bangsa, Anda tidak perlu mengirim tentara. Cukup hancurkan pendidikannya. Jika rakyat tidak bisa membaca dengan kritis, tidak bisa berpikir dengan mandiri, maka mereka akan dipimpin oleh pencitraan, oleh manipulasi, dan oleh ketidaktahuan mereka sendiri. Dan inilah yang dilakukan Joko Widodo dan Nadiem Makarim secara sistemik dan brutal selama 10 tahun terakhir, menghancurkan fondasi kecerdasan anak-anak Indonesia. Mereka tidak sekadar gagal, mereka merancang kegagalan itu. Ini bukan sekadar kelalaian, ini rekayasa kebodohan massal. Dengan topeng Merdeka Belajar, Nadiem memperkenalkan konsep tanpa arah yang justru melepaskan tanggung jawab negara dari tugas mulianya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Di balik wajah muda dan teknologi, ada kehancuran diam-diam yang merata di seluruh penjuru sekolah. Kesan palsu, realitas brutal, sekolah tanpa belajar, guru tanpa wibawa. Statistik dan laporan nasional maupun internasional menunjukkan hal ini. Anak SD di Indonesia mayoritas tidak bisa membaca dengan pemahaman. Jikapun bisa membaca, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Bahasa Inggris. Bahkan guru bahasa Inggrisnya tidak bisa berbahasa Inggris. Matematika dasar. Peringkat Indonesia mendekati dasar dalam tes internasional PISA. Karakter, moral, dan budi pekerti. Lenyap. Guru takut, murid liar. Beban administrasi membunuh kreativitas guru. LMS Learning Management System, buatan Nadiem. Mahal, tak terpakai, hanya proyek-proyek akal-akalan. Jokowi, ijazah palsu, Gibran tak jelas sekolahnya. Dalam sistem yang rusak, teladan menjadi penting. Namun inilah ironi bangsa ini. Presiden Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu. Gibran Rakabuming, anaknya, tak jelas rekam jejak sekolahnya. Kini, Gibran malah jadi wakil presiden dengan cara manipulatif, memalukan, dan berbahaya. Apa yang diajarkan rezim ini ke anak-anak bangsa? Bahwa kejujuran tidak penting. Bahwa kepalsuan bisa membawa Anda ke puncak kekuasaan. Bahwa sekolah bukan jalan untuk maju, tapi pencitraan dan manipulasi. Membongkar strategi pencitraan, Merdeka Belajar, sama dengan merdeka dari belajar. Nadiem Makarim tampil dengan wajah milenial, menggunakan istilah-istilah teknologi dan startup, Merdeka Belajar, platform digital, transformasi pendidikan, asesmen nasional berbasis komputer ANBK, guru penggerak. Tapi di balik itu semua, omong kosong yang sangat mahal. Hasilnya, siswa tidak menguasai kompetensi dasar. Sekolah sibuk membuat laporan, bukan mendidik. Guru ditekan oleh sistem digital tanpa arah yang jelas. Murid dibiarkan mengatur diri sendiri, seakan-akan usia 7 tahun bisa menentukan masa depannya tanpa panduan. Lalu kita bertanya, mengapa konsep ini diteruskan meski nyata-nyata gagal? Mengapa Presiden Jokowi terus mendukungnya? Jawabannya hanya satu, karena memang ingin menciptakan generasi bodoh. Evaluasi sistemik, SD, SMP, SMA, hancur di semua level. Mari kita bongkar satu persatu. 1. Sekolah dasar SD. 70% siswa kelas 4 SD tidak bisa membaca pemahaman sederhana. Sumber, laporan PISA, UNESCO, Kemendikbud tahun 2022 sampai tahun 2023. Buku ajar tidak memadai. Kurikulum berubah-ubah, guru bingung, murid semakin tidak mengerti. Pelajaran agama dan budi pekerti. Hanya formalitas, tak menyentuh hati. Anak-anak menghafal tanpa makna. Moral, hilang. 2. Sekolah menengah pertama SMP. Bahasa Inggris tetap wajib, tapi guru tidak bisa bicara bahasa Inggris. Matematika dan IPA makin menjauh dari praktik kehidupan. Anak hanya menghafal rumus, bukan memahami logika. Kurikulum berubah di tengah tahun. Kebijakan tanpa akal sehat. Mental siswa lemah, etos kerja rendah. Karena tidak pernah dibentuk. 3. Sekolah menengah atas SMA. Kualitas tidak merata, yang kaya belajar, yang miskin tersingkir. Anak-anak kelas 12 tidak tahu arah hidupnya. Tak ada pendidikan karakter. Tak ada orientasi kerja. Tak ada pembinaan kepemimpinan. Kasus kekerasan meningkat, bullying meningkat, narkoba masuk.
Apakah ini tidak sengaja? Tidak, ini disengaja. Negara sebesar Indonesia tidak bisa jadi sebodoh ini tanpa disengaja. Pendidikan yang baik harus membentuk kecakapan akademik, kecerdasan sosial, integritas moral, etos kerja, cinta tanah air. Tapi yang dibentuk rezim Jokowi Nadiem adalah anak yang bingung dan mudah diarahkan. Tenaga kerja yang bisa disuruh tanpa berpikir. Generasi yang hanya menjadi konsumen, bukan pencipta. Pemuda yang bisa diadu domba. Warga negara yang patuh pada sistem yang korup. Bukti-bukti dari lapangan. Channel News Asia, 2024, Indonesia termasuk negara Asia dengan krisis pendidikan paling serius meski anggaran besar. The Jakarta Post 2019, angka partisipasi meningkat, tapi kualitas tetap rendah. Media Indonesia, 2024, mutu pendidikan stagnan bahkan menurun. YouTube @caknun, @bangdeni, @najwa shihab, @rocky gerung. Banyak intelektual menyuarakan bahwa sistem pendidikan saat ini menciptakan robot bodoh yang patuh. Realitas di akar rumput, saya bisa baca, tapi tidak mengerti. Inilah kalimat paling menyedihkan dari seorang murid SMP di daerah Magetan, Jawa Timur, ketika ditanya apa artinya Pancasila. Saya bisa baca, Bu. Tapi saya gak tahu artinya. Ini bukan kesalahan murid. Ini adalah hasil dari kebijakan pendidikan yang disengaja untuk membuat mereka tidak paham. Data global yang menghancurkan, Indonesia jeblok di semua indikator. 1. PISA Programme for International Student Assessment. PISA adalah standar internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains untuk siswa usia 15 tahun. Skor Indonesia tahun 2022. Membaca, peringkat 71 dari 80 negara. Matematika, peringkat 76 dari 80 negara. Sains, peringkat 73 dari 80 negara. Bahkan negara-negara kecil seperti Vietnam, Thailand, Kazakhstan, dan Georgia melampaui Indonesia secara konsisten. Apa artinya ini? Anak-anak Indonesia tidak hanya gagal bersaing secara global. Mereka bahkan tidak siap bekerja di dalam negeri sendiri. 2. Indeks Pendidikan Asia Tenggara, SEAMEO dan ASEAN Stats. Indonesia berada di peringkat bawah dalam kemampuan literasi fungsional. Kemampuan guru dalam pedagogi digital sama dengan 40% belum siap. Distribusi kualitas guru tidak merata. Sekolah negeri di luar Jawa menderita. 3. World Bank dan UNESCO. Laporan 2023 menyatakan bahwa lebih dari 50% siswa Indonesia mengalami learning poverty. Tidak bisa membaca dan memahami kalimat sederhana pada usia 10 tahun. Digitalisasi palsu, proyek Nadiem yang gagal total. Platform digital Kemendikbud, ratusan miliar habis untuk membangun sistem yang rumit, lambat, dan tak digunakan oleh guru. Proyek-proyek ini bukan solusi, melainkan ladang proyek untuk vendor dan elit IT yang dekat dengan kekuasaan. Contoh kegagalan, rapor pendidikan digital, hanya membuat guru bekerja 2 kali lebih banyak dengan hasil nihil. Kurikulum merdeka berbasis digital, tidak kompatibel dengan realitas sekolah di daerah. Anak-anak tidak butuh coding jika tidak bisa membaca. Mereka tidak butuh Chromebook jika tidak tahu berpikir. Mereka tidak butuh aplikasi jika tidak bisa membedakan benar dan salah. Sekolah jadi lahan komersial, anak-anak jadi objek bisnis. Era Nadiem menandai transformasi sistem pendidikan menjadi pasar. Penerbit buku, rekanan, dapat proyek masif. Vendor digitalisasi tanpa hasil nyata tetap dapat proyek miliaran. Pelatihan guru dilaksanakan tanpa pengawasan, hanya formalitas. Proyek digital tidak bisa diakses 70% sekolah karena minim infrastruktur. Kejahatan di balik kurikulum, anak dibiarkan tidak punya nilai. Coba kita simak isi kurikulum baru era Nadiem. Budi pekerti diturunkan derajatnya. Pendidikan agama dikurangi bobotnya. Wawasan kebangsaan hanya simbolik. Etika dan adab hilang dari sistem evaluasi. Akibatnya, anak-anak kehilangan orientasi nilai. Terjadi ledakan kasus perundungan, bullying, kekerasan, dan amoralitas. Pornografi, narkoba, dan geng sekolah meningkat pesat. Dampak ke masa depan bangsa, tenaga kerja yang bodoh dan pasrah. Anak-anak hari ini adalah tenaga kerja besok. Maka, jika hari ini mereka dibuat bodoh, besok mereka tidak akan bisa menuntut keadilan. Efek langsung yang kini sudah kita rasakan. Pengangguran lulusan SMA dan kuliah meningkat.
Perusahaan kesulitan merekrut tenaga kerja kompeten. Skill tidak sesuai kebutuhan industri. Soft skill seperti tanggung jawab, kejujuran, dan inisiatif hilang. Bukan hanya rakyat yang hancur. Bangsa ini kehilangan masa depannya. Apa tujuan rezim Jokowi Nadiem? Semua ini terlalu konsisten untuk disebut ketidaksengajaan. Terlalu masif untuk disebut kelemahan teknis. Maka kita harus bertanya, apakah ini disengaja? Dan jawabannya, ya, ini adalah proyek sistemik menciptakan generasi patuh, bukan cerdas. Menciptakan buruh, bukan pemimpin. Menciptakan konsumen, bukan pencipta. Kutipan dari lapangan, Cak Nun, mereka bukan gagal mendidik, mereka tidak ingin mendidik. Najwa Shihab, pendidikan kita tampaknya hanya menghasilkan generasi yang bingung. Rocky Gerung, kalau Anda ingin rakyat tidak melawan, buat mereka bodoh. Kerusakan moral dan karakter, generasi tanpa arah, tanpa jiwa. Pendidikan bukan sekadar mengajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan adalah menanamkan nilai tentang kejujuran, tanggung jawab, kasih, keberanian, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan Tuhan. Tapi hari ini, anak-anak Indonesia tidak percaya pada integritas, tidak paham arti tanggung jawab, tidak takut pada Tuhan, tidak cinta tanah air, dan semua ini dimulai dari pendidikan yang membiarkan dan merayakan kepalsuan. Contoh nyata, ketika presiden dan anaknya jadi simbol kepalsuan. Joko Widodo tidak pernah bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, atau kuliah secara otentik. Gibran Rakabuming disebut tidak pernah sekolah formal di Indonesia, bahkan lulus S1 pun diragukan. Tapi ia jadi wakil presiden lewat rekayasa Mahkamah Konstitusi. Anak-anak melihat ini, mereka paham bahwa yang menang bukan kebenaran, tapi koneksi dan kepalsuan. Mereka mulai percaya bahwa sekolah bukan untuk meraih masa depan, tapi untuk ditipu. Apa jadinya bangsa jika anak-anaknya percaya kepalsuan? Inilah jawaban tragis yang kita lihat hari ini. 1. Etos kerja hancur. Siswa tidak terbiasa disiplin, tidak terbiasa kerja keras, tidak peduli hasil asal bisa hanya ngakalin. 2. Budi pekerti menghilang. Banyak yang tidak tahu cara bersopan santun. Perilaku kasar di media sosial dan nyata. Melawan guru dianggap hal biasa. 3. Normalisasi kecurangan. Menyontek dianggap wajar. Tugas sekolah bisa dibeli. Ijazah palsu dianggap bukan masalah. Efek domino ke seluruh masyarakat. Guru terpaksa ikut sistem rusak. Banyak guru frustrasi karena tidak bisa mendidik seperti dulu. Sistem digital yang rumit dan tidak manusiawi menjadikan guru seperti pegawai administrasi. Banyak guru muda menyerah, menjadi pragmatis, bahkan korup. Orang tua bingung dan menyerah. Sistem terlalu rumit untuk dipahami orang tua biasa. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipelajari anak. Akhirnya menyerah dan membiarkan anak berjuang sendiri. Sekolah jadi tempat bisnis, bukan mendidik. Sekolah swasta berlomba menaikkan biaya dengan janji globalisasi. Sekolah negeri dicekik anggaran, tapi tetap dituntut menghasilkan output digital. Pungutan liar dan proyek-proyek bodong marak. Tayangan dan narasi bohong di media nasional. TV dan media masa hari ini memproduksi ilusi. Seolah anak Indonesia cerdas dan kreatif karena ikut lomba robot atau podcast. Seolah Jokowi dan Nadiem adalah reformis yang dekat dengan rakyat. Padahal, data objektif dan pengalaman jutaan keluarga di desa dan kota membantah semua itu. Pendidikan sudah diperkosa, masa depan anak-anak telah dirampas. Jika anak-anak tidak bisa percaya pada guru, jika orang tua tidak bisa percaya pada sistem, jika masyarakat tidak lagi percaya pada kejujuran, maka pendidikan sudah berubah menjadi alat perusakan moral kolektif. Kesaksian nyata dari lapangan. Guru honorer di NTT. Kami diminta ikut pelatihan digital, tapi sekolah kami tidak punya listrik. Kami dianggap bodoh karena tidak bisa isi sistem. Tapi siapa yang bodoh sebenarnya? Orang tua di Lampung. Anak saya tidak bisa baca, tapi naik kelas terus. Apakah ini sekolah atau sandiwara? Siswa SMA di Jakarta. Ngapain belajar keras? Lihat saja Gibran. Jadi wapres, nggak sekolah pun bisa. Pengkhianatan terhadap guru dan dosen, pilar bangsa yang dihancurkan. Guru adalah panggilan suci. Dosen adalah penjaga peradaban. Tapi di tangan Jokowi dan Nadiem, mereka dijadikan alat statistik,
kambing hitam kebodohan, sekaligus korban proyek digitalisasi. 1. Guru tercekik beban administrasi. Sistem Merdeka Belajar justru membuat guru kehilangan otonomi. Guru dibebani laporan digital, evaluasi daring, asesmen berlapis, tetapi gaji tetap minim. Mereka tidak lagi mengajar dengan hati, tapi mengisi form dengan terpaksa. 2. Guru honorer ditelantarkan. Selama 10 tahun Jokowi menjabat, tidak ada penyelesaian struktural untuk jutaan guru honorer. Gaji guru honorer di banyak daerah masih di bawah UMR. Padahal anggaran Kemendikbud tiap tahun mencapai lebih dari 80 triliun rupiah. Jokowi mencitrakan dirinya, merakyat, tapi tidak pernah peduli pada martabat guru. Dosen dibungkam, universitas dikomersialisasi. 1. Dosen tidak boleh bicara bebas. Banyak dosen yang dikriminalisasi karena mengkritik pemerintah. Kampus dijadikan alat kekuasaan, bukan arena berpikir bebas. Rektor ditunjuk bukan karena akademis, tapi kedekatan politik. 2. Penghapusan skripsi sama dengan penghinaan terhadap tradisi ilmiah. Tahun 2023, Nadiem menghapus syarat skripsi untuk lulus sarjana. Dalihnya, menyesuaikan zaman. Faktanya, mahasiswa jadi asal lulus. Mutu lulusan runtuh total, etika akademik musnah. Dunia internasional tertawa. Apa bisa sebuah bangsa besar dibangun tanpa tradisi ilmiah yang ketat? Perguruan tinggi jadi pasar, bukan pusat ilmu. 1. UKT naik tanpa logika. Uang kuliah tunggal UKT dinaikkan drastis di banyak universitas. Lulusan SMA miskin tidak bisa kuliah. Pemerintah berdalih subsidi terbatas, padahal anggaran jumbo. Bayangkan, anak petani harus bayar 15 juta rupiah per semester untuk masuk universitas negeri yang katanya untuk rakyat. 2. Perguruan tinggi swasta dijadikan proyek. Banyak kampus swasta dibuka hanya demi bisnis pendidikan. Mutu minim, akreditasi dipaksakan. Dosen dibayar murah, mahasiswa tidak disiapkan untuk berpikir. 3. Mata kuliah karakter dan Pancasila dihapus atau dipermudah. Pendidikan karakter hanya jadi formalitas. Banyak mahasiswa bahkan tidak tahu apa itu sila keempat. Ujian akhir dijawab lewat Google, skripsi pakai aplikasi artifisial intelijen yang tidak mereka mengerti, nilai diberi asal-asalan. Apa yang sedang terjadi? Kita menyaksikan bukan reformasi, tetapi pembunuhan sistemik atas kesadaran ilmiah bangsa. Jika guru dikerdilkan, jika dosen dibungkam, jika universitas diperdagangkan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan pembusukan sistemik sebuah bangsa dari dalam. Data dan kesaksian, UNESCO Education Report 2023. Indonesia menghadapi krisis pendidik, jumlah guru kompeten menurun drastis sejak 2015. Lapor GoID tahun 2022 sampai tahun 2024. Ribuan pengaduan dari dosen dan mahasiswa tentang naiknya UKT, kualitas kampus anjlok, dan sistem yang tidak transparan. Testimoni mahasiswa UI, ITB, UNAIR, UGM. Kami kuliah hanya untuk gelar. Tidak ada lagi ruh berpikir. Semuanya serba prosedural dan plastik. Kebijakan pendidikan di era Jokowi Nadiem sama dengan penipuan berjamaah. Pendidikan itu bukan Google, bukan platform, bukan startup. Pendidikan adalah jiwa. Tapi rezim ini menukar jiwa itu dengan proyek, kontrak, dan pencitraan. Startup pendidikan tumbuh bak jamur. Banyak yang digerakkan oleh relasi politik, bukan niat mendidik. Digitalisasi dijadikan dalih proyek, bukan untuk solusi. Program guru penggerak, kampus merdeka, semua berubah jadi slogan kosong yang tidak menjawab akar masalah pendidikan Indonesia. Kurikulum pembodohan nasional, anak-anak yang tak kenal bangsanya sendiri. Pendidikan sejatinya adalah cara sebuah bangsa mempertahankan jati dirinya. Kurikulum adalah roh dari pendidikan. Tapi sejak Jokowi berkuasa, kurikulum justru menjadi alat untuk mencabut identitas nasional anak-anak Indonesia. 1. Pelajaran sejarah direduksi, tokoh-tokoh dihapus. Sejak 2016, porsi sejarah nasional dikurangi drastis. Nama-nama seperti Soekarno, Hatta, Sejahrir, Ki Hajar Dewantara, bahkan Imam Bonjol dan Diponegoro tidak lagi mendapat tempat utama dalam buku ajar. Pembentukan karakter kebangsaan dikikis perlahan. Anak-anak tidak tahu sejarah bangsanya sama dengan anak-anak tidak tahu kenapa Indonesia harus dibela. 2. Bahasa Indonesia dilecehkan.
Bahasa Indonesia tidak lagi menjadi pilar utama komunikasi di sekolah. Istilah-istilah asing menggantikan konsep lokal, learning outcome, output, startup, kompetensi global, digital literasi. Bahasa lokal Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain dipinggirkan. Inilah bentuk kolonialisme baru, bangsa dijajah lewat bahasa dan istilah. Anak-anak dipaksa jadi robot global. 1. Identitas kultural dicabut. Seni budaya, pelajaran daerah, dan kerajinan tangan digantikan oleh coding, problem solving, dan design thinking. Pementasan wayang, tari daerah, gamelan, nyanyian tradisi, semua dihapus dari fokus utama. Pendidikan bukan lagi tentang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, tapi mencetak pekerja digital global tanpa akar. 2. Nilai ketuhanan diganti netralitas relatif. Pendidikan agama dipermudah, nilai-nilainya direlatifkan. Guru tidak lagi bebas bicara tentang iman dan karakter, takut dilaporkan. Arah spiritual bangsa dikaburkan. Hasilnya, generasi bingung, tak tahu siapa dirinya. Tidak tahu sejarah sehingga jadi tidak tahu siapa pahlawannya. Tidak tahu budaya sehingga jadi tidak tahu bagaimana menghargai bangsanya. Tidak tahu Tuhan sehingga jadi tidak tahu untuk apa hidupnya. Tidak tahu berpikir sehingga jadi tidak bisa membedakan fakta dan hoaks. Bangsa yang seperti ini bukan hanya mudah dijajah, tapi akan rela dijajah. Pendidikan dibungkus inovasi, tapi isinya penghapusan identitas. Nadiem Makarim adalah anak dari elit kaya raya, tidak pernah menjalani proses pendidikan rakyat. Ia membawa logika perusahaan startup ke dunia pendidikan, dan menganggap anak-anak Indonesia sebagai user. Dalam logika bisnis, anak-anak hanya data. Dalam logika kemanusiaan, anak-anak adalah amanat bangsa dan Tuhan. Tapi di bawah Nadiem, kurikulum disusun oleh konsultan global dan influencer pendidikan. Bukan oleh guru, bukan oleh budayawan, bukan oleh pendidik sejati. Fakta-fakta di lapangan yang menyayat hati. Anak SD di Banten, tidak tahu siapa Soekarno, tapi tahu siapa BTS. Siswa SMP di Jakarta, bisa presentasi startup tapi tak tahu sila kedua Pancasila. Pelajar SMA di Kalimantan, tidak bisa nyanyikan Indonesia Raya dengan benar. Dan yang lebih tragis, banyak guru PNS dan honorer pun tidak tahu isi UUD 1945 pasal 1-5. Kurikulum global, anak-anak terasing di tanah sendiri. Yang dicetak bukan generasi merdeka, tapi generasi asing di negeri sendiri. Berpikir seperti Silicon Valley, tapi makan nasi pecel, tinggal di kampung, dan hidup tanpa arah. Kesimpulan, kurikulum pendidikan Indonesia di era Jokowi Nadiem bukan reformasi, tapi dekonstruksi. Yang dibongkar adalah jiwa bangsa, identitas kultural, karakter spiritual, arah nasional. Kita tidak hanya menghasilkan anak-anak yang bodoh dalam literasi dan numerasi, tapi terutama bodoh dalam kesadaran nasional. Jika generasi ini tidak tahu siapa dirinya, maka siapa yang akan menjaga tanah air ini 20 tahun lagi? Mencetak generasi kuli, strategi sistemik Jokowi Nadiem. Di permukaan, jargon yang digembar-gemborkan adalah generasi emas 2045, kreatif, mandiri, dan inovatif. Tapi realita di lapangan, anak-anak Indonesia sedang dipersiapkan menjadi pekerja tanpa keahlian sejati, mental rendah diri, dan tidak berani melawan ketidakadilan. 1. Program magang sama dengan eksploitasi terselubung. Program andalan Nadiem, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tujuannya katanya mulia, agar mahasiswa belajar langsung di industri. Tapi dalam praktik, mahasiswa disuruh kerja di perusahaan besar tanpa digaji. Disuruh bikin laporan kegiatan tanpa supervisi. Banyak perusahaan hanya menggunakan mahasiswa sebagai buruh gratis. Testimoni mahasiswa, saya magang 6 bulan, cuma disuruh bikin konten TikTok. Dosen pembimbing tidak tahu perkembangan saya. Saya kerja 8 jam, tidak digaji, tidak belajar apapun. 2. Pendidikan vokasi tidak menyiapkan keterampilan. Sekolah menengah kejuruan SMK, didorong besar-besaran. Tapi alat praktik ketinggalan zaman. Guru-guru tidak mendapatkan pelatihan mutakhir. Akhirnya lulusan SMK, tidak bisa bersaing secara internasional. Bekerja serabutan, bahkan jadi pengangguran terdidik. Jokowi memaksa anak-anak belajar kerja, tapi tidak menyediakan pekerjaan bermartabat. 3. Anak-anak dilatih untuk tunduk,
bukan memimpin. Kurikulum tidak mengajarkan anak berpikir kritis. Pelajaran filsafat, logika, bahkan debat, tidak ada. Anak diajari, ikut aturan, bukan bertanya, kenapa. Budaya sekolah menekankan kepatuhan semu, bukan keberanian moral. Inilah sistem yang mematikan jiwa pemimpin sejak dini. 4. Orientasi nilai sama dengan uang dan pencitraan. Anak diajarkan bahwa sukses adalah viral, kaya cepat, dan jadi konten kreator. Tidak ada ajaran tentang melayani masyarakat, membangun desa, mempertahankan kejujuran, bahkan etos kerja yang benar pun tidak diajarkan. Disinilah akar kehancuran, pendidikan dijauhkan dari tujuan luhur manusia. 5. Hasil statistik, mengerikan. Banyak lembaga internasional menunjukkan hasil suram dari eksperimen pendidikan Jokowi Nadiem. OECD, PISA 2022. 70% siswa usia 15 tahun tidak bisa memahami bacaan kompleks. 68% tidak bisa menyelesaikan soal matematika dasar. Indonesia termasuk 3 negara terbawah di dunia. The Jakarta Post, 2023. Jumlah pengangguran lulusan SMK dan sarjana meningkat signifikan selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023. Pendidikan tidak lagi menjamin pekerjaan. 6. Digitalisasi tanpa arah, membuat anak kecanduan layar. Anak SD kini belajar pakai gawai. Tapi tidak ada regulasi, tidak ada kontrol. Akibatnya, banyak anak kecanduan game, belajar hanya formalitas. Tidak ada disiplin literasi buku. Pendidikan berubah menjadi tayangan TikTok. Bukan ruang pertumbuhan karakter. 7. Orang tua jadi penonton, sistem menyingkirkan keluarga. Kurikulum tidak melibatkan keluarga. Orang tua tidak paham apa yang anaknya pelajari. Keluarga dirampas haknya dalam membentuk nilai anak. Disinilah kejahatan puncaknya. Negara merebut peran mendidik anak dari tangan ayah dan ibu, lalu menggantikannya dengan sistem yang asing dan merusak. Kesimpulan, Jokowi dan Nadiem tidak sedang membangun generasi unggul. Mereka menciptakan generasi pekerja rendahan untuk pasar global. Bisa disuruh, tidak banyak tanya, tidak punya idealisme, tidak tahu sejarah, dan tidak punya keterampilan nyata. Inilah strategi kolonialisme gaya baru, bukan menjajah dengan senjata, tapi menundukkan dengan kurikulum. Kepalsuan pendidikan keluarga Jokowi, produk gagal yang diangkat jadi pemimpin. Kalau pendidikan adalah cerminan peradaban, maka apa yang ditampilkan oleh anak Jokowi adalah cermin kehancuran pendidikan bangsa. Gibran Rakabuming adalah simbol dari semua yang salah dalam sistem ini, ijazah yang dipertanyakan, integritas yang nihil, etika yang rusak, dan karir politik hasil rekayasa brutal. 1. Gibran Rakabuming, tidak sekolah di Indonesia, tapi bicara tentang pendidikan anak bangsa. Gibran tidak pernah menjalani pendidikan formal di sistem Indonesia secara utuh. Ia dikirim ke Singapura sejak remaja. Setelah itu konon, kuliah, di Australia dan Singapura, namun jejak akademiknya tidak jelas. Ketika diminta menunjukkan ijazah, diam. Ketika publik bertanya ke LL Dikti, tidak ada jawaban. Ketika ditantang debat intelektual, kabur. 2. Kepalsuan ijazah, ayah dan anak sama-sama gelap. Jokowi sendiri terindikasi menggunakan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada UGM. Data NIM tidak valid, nama tidak terdaftar di sistem alumni. Bahkan beberapa dosen UGM tidak pernah mengenalnya. Kini Gibran menyusul, tidak pernah bisa menunjukkan bukti pendidikan yang meyakinkan. Bangsa ini disuruh belajar dan menuntut ilmu. Tapi pemimpinnya sendiri tidak punya rekam pendidikan yang sah dan bersih. 3. Gibran sama dengan wakil presiden termuda sama dengan puncak kepalsuan sistem. Didorong lewat putusan MK yang dipaksakan. Ketua MK saat itu, adiknya Jokowi sendiri. Peraturan diubah hanya demi satu orang, Gibran. Ini bukan pendidikan demokrasi. Ini adalah doktrin dinasti yang sangat jahat. 4. Anak-anak Indonesia disuruh sekolah bertahun-tahun, tapi Gibran loncat jalur. Bayangkan seorang anak SD disuruh belajar 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Dapat gelar dengan susah payah. Tapi ketika dia lulus, pekerjaannya justru diambil oleh Gibran, yang tidak punya rekam prestasi, tidak pernah bicara gagasan besar, tidak bisa berbahasa Inggris aktif, tapi langsung duduk di kursi kekuasaan. Disinilah hati anak-anak bangsa hancur.
Sekolah tidak menjamin apa-apa jika Anda bukan anak presiden. 5. Pencitraan, strategi besar membodohi bangsa. Jokowi membangun narasi besar tentang pendidikan rakyat kecil. Tiap kampanye, foto Jokowi memeluk anak kecil, naik sepeda, duduk di sekolah rusak. Tapi, tidak pernah satu kali pun ia bela guru honorer dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah satu kali pun ia ungkap betapa rusaknya sistem pendidikan. Pencitraan menggantikan prestasi. Dan rakyat pun terjebak, percaya, dan akhirnya menjadi korban. 6. Moral bangsa dihancurkan. Integritas sama dengan hilang. Teladan sama dengan hilang. Anak-anak diajari. Tidak apa-apa bohong asal kamu disukai. Tidak apa-apa pakai ijazah palsu asal kamu naik pangkat. Yang penting viral, bukan benar. Inilah kehancuran moral. Ketika pemimpin tidak jujur, maka seluruh bangsa akan percaya bahwa kejujuran tidak penting lagi. 7. Akibatnya, anak-anak tidak lagi percaya sekolah. Banyak anak muda tidak lagi hormat pada guru. Banyak remaja menganggap belajar itu sia-sia. Karena mereka melihat, yang jadi pemimpin bukan yang cerdas, bukan yang rajin, tapi yang punya orang dalam. Pendidikan tidak lagi punya makna. Ia hanya formalitas. Sertifikat kosong. Gedung kosong. Janji kosong. Kesimpulan. Keluarga Jokowi adalah contoh brutal dari penghancuran martabat pendidikan Indonesia. Mereka yang tidak jujur soal ijazah. Mereka yang tidak punya kompetensi. Tapi duduk di puncak kekuasaan. Adalah simbol kepalsuan sistem ini. Dan anak-anak Indonesia dijadikan korban utama. Membangun ulang bangsa dari puing-puing pendidikan. Setelah 10 tahun kehancuran sistemik, kini saatnya bangsa ini bangkit. Tapi bukan dengan tambal sulam. Bukan dengan kurikulum baru yang sekadar diganti nama. Harus dimulai dari kejujuran, keberanian, dan keadilan. 1. Prabowo harus bongkar total audit pendidikan nasional. Presiden Prabowo, sebagai pemimpin baru, harus melakukan langkah radikal. Audit nasional sistem pendidikan. Periksa semua sekolah, dari SD sampai universitas. Audit dana BOS, KIP, anggaran Kemendikbud. Tampilkan hasilnya ke publik, berani jujur sama dengan selamatkan generasi. Audit sertifikasi guru dan kepala sekolah. Banyak guru lulus tanpa kompetensi. Banyak kepala sekolah hanya penjilat sistem. Hapuskan mekanisme politisasi guru. Audit proyek digitalisasi, laptop merah putih, platform belajar daring, dan aplikasi edutainment teknologi lainnya harus diaudit. Banyak proyek fiktif, markup besar, dan tidak berguna bagi anak-anak. Bawa ke meja hukum semua yang terlibat. 2. Penindakan hukum, bersihkan yang merusak pendidikan. Tangkap semua oknum yang memperkaya diri dari sistem pendidikan. Dari rektor fiktif, pejabat Kemendikbud, hingga kontraktor alat belajar. Termasuk Nadiem Makarim, jika terbukti merusak dan korup, hukum harus berlaku tanpa kompromi. Pendidikan bukan tempat eksperimen. Siapapun yang mempermainkan masa depan anak-anak Indonesia, harus dihukum seberat-beratnya. 3. Bangun kurikulum baru, pendidikan karakter, etika, dan logika. Kurikulum masa depan Indonesia harus mengajarkan moral, bukan hanya angka. Mengasah logika, bukan hanya menghafal. Membangun keberanian, bukan hanya pencitraan. Arah baru kurikulum. Pendidikan sejarah dan kebangsaan wajib dari SD SMA. Filsafat, logika dasar, debat dan retorika harus kembali diajarkan. Literasi dan numerasi dasar diaudit berkala. Bahasa Inggris diajarkan oleh guru yang bisa benar-benar berbahasa Inggris. 4. Guru sebagai profesi suci, reformasi besar. Gaji guru. Tingkatkan gaji guru secara signifikan. Jangan biarkan guru menjadi pegawai miskin yang bisa dibeli. Rekrutmen guru harus murni berdasarkan kompetensi dan karakter. Sistem politik dan nepotisme dihapuskan dari dunia pendidikan. Pelatihan guru rutin, berbasis praktik, dan diawasi publik. Guru harus jadi pembelajar seumur hidup. 5. Sekolah adalah benteng moral, bukan pabrik tenaga kerja. Pendidikan adalah proses pembentukan manusia, bukan mesin ekonomi. Anak-anak bukan angka pisah, bukan calon buruh. Mereka adalah masa depan bangsa. Maka sekolah harus menjadi ruang suci tempat nilai ditanam. Mendorong cinta tanah air, bukan migrasi ke luar negeri. Mengajarkan solidaritas, bukan egoisme. Membentuk pemimpin, bukan follower pasif.
6. Media, influencer, dan pencitraan, harus disingkirkan dari kebijakan. Era Jokowi Nadiem, kebijakan dibuat untuk viral, bukan untuk akurat. Presiden Prabowo harus hentikan budaya kebijakan berbasis kamera dan konten. Strategi baru, data yang jujur, kebijakan berbasis hasil lapangan. Komunikasi publik yang jujur, bukan akrobat media. 7. Gerakan Nasional Pertobatan Pendidikan, ajak seluruh bangsa untuk bertobat. Kita akui bersama, pendidikan kita rusak. Kita mohon maaf pada anak-anak bangsa yang telah jadi korban. Kita mulai ulang, dengan air mata, dengan tekad, dan dengan kejujuran. Ini bukan pekerjaan 1 tahun. Tapi bisa dimulai sekarang, oleh pemimpin yang berani jujur. Penutup, inilah revolusi pendidikan sejati. Bangsa yang besar bukan yang punya gedung tinggi. Tapi yang punya pendidikan yang rendah hati, penuh cinta, dan berani jujur. Kita tidak butuh 1000 startup edtech. Kita butuh satu hati nurani yang memulihkan anak-anak kita. Kita tidak butuh generasi viral. Kita butuh generasi yang berpikir, mencintai bangsa, dan mau berkorban. Dan semua itu tidak akan pernah terjadi jika sistem pendidikan yang dibangun Jokowi Nadiem tidak dibongkar total. Sekaranglah waktunya.